Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu terkait coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Arubain Febriana sebagai coach dan Samiul Alim sebagai coaching. Proses coaching yang dilakukan dengan menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ula. Selamat sore Bu Febri. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Bisa. Sehat Bu Febri, tapi masih ada yang galau gitu. Oke, sehat ya Bu Ula. Baik, Ya. Bu Ula bagaimana? Kira-kira dalam waktu yang singkat ini agenda kita hari ini apa ya Bu Ula? Mau membicarakan apa kira-kira? Jenengan kok tiba-tiba jawil saya ini tadi? Iya, gini loh Bu Febri, saya itu ingin membicarakan tentang miskonsepsi wali murid di tempat saya itu mengenai calistung, pemberian calistung pada anak usia dini gitu. Berarti di sini ada miskonsepsi gitu ya Bu Ula ya, antara jenengan dengan wali murid. Terus yang Bu Ula inginkan kira-kira dari percakapan ini nanti apa ya yang jenengan inginkan? Iya, yang jelas saya ingin meluruskan miskonsepsi tersebut, begitu. Berarti ingin meluruskan miskonsepsi tentang calistung. Berarti permasalahannya di sini adalah di wali murid. Nah, situasi seperti apa sekarang yang Bu Ula alami? Bisa diceritakan coba seperti apa? Seperti ini Bun. Tiba-tiba itu ya, beberapa hari yang lalu wali murid saya itu mendatangi saya, itu meminta supaya ada tambahan les gitu, tambahan les ekstra gitu untuk pemberian calistung pada anak usia dini. Sementara kan kita tahu sebagai guru PAUD itu di PAUD itu tidak boleh diberikan membaca dan menulis. Kita tuh hanya pra membaca dan menulis seperti itu Bu Febri. Jadi saya ini benar-benar galau, permintaan wali murid yang seperti itu membuat saya galau. Saya sebagai pendidik itu kayak mengkhianati diri saya sendiri sebagai seorang pendidik PAUD yang masa toh harus memberikan membaca menulis gitu loh. Ya itu membuat hal itu wali murid yang datang menginginkan anaknya bisa calistung itu membuat Bu Ula galau. Padahal itu ya kurikulumnya enggak boleh ya calistung. Iya, enggak boleh kita memberikan baca menulis itu Bun. Kemudian kalau Bu Ula pikirkan pemahaman orang tua itu sekarang kalau kita buat skala ya dari 1 sampai 10 itu pada skala gimana miskonsepsinya itu? Menurut saya skala 6. Berada di skala 6. Kemudian Bu Ula menginginkan jadi skala berapa nanti? Jadi skala 9. Ya, 9 yang saya inginkan. Bu Ula menginginkan jadi skala 9. Tapi sebelumnya miskonsepsi yang terjadi itu tentu kan ada yang mempengaruhi ya. Apa kira-kira Bu Ula yang mempengaruhi? Ya, yang mempengaruhi itu gini Bu, mayoritas wali murid saya itu kan untuk latar belakang pendidikannya itu tamatan SD sama SMP. Kita kan menengah ke bawah ya Bu ya, di lingkungan sekitar saya, dan itu kan kita kayak sudah sebuah budaya ya. Mayoritas tuh saya tanya motivasinya menyekolahkan anak ke TK itu apa, itu mayoritas mereka itu mengatakan ingin anaknya itu bisa membaca dan menulis sejak dini. Bahkan takutnya di SD nanti anaknya itu
sama gurunya disendirikan karena belum bisa membaca dan menulis begitu. Jadi mereka menuntut guru TK itu disuruh mengajari membaca dan menulis. Padahal di TK kan kita hanya bermain sambil belajar begitu ya Bu ya. Jadi kan saya seperti Iya. waduh gimana ini gitu. Iya, di kelas saya juga di situ apa bermain sama belajar Bu Ula. Kemudian di sini Bu Ula itu menginginkan situasi yang seperti apa dari wali murid itu? Situasi yang Saya menginginkan tuh wali murid tuh benar-benar mengetahui bahwa memberikan membaca dan menulis sejak dini itu akan berdampak pada mental anak karena kan anak secara tidak langsung dia akan kayak tertekan gitu loh, tertekan. Jadi kalau dari kecil aja udah tertekan gimana mau belajarnya, apalagi usianya untuk usia TK itu kan masih belum apa ya, katakanlah belum 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 ke jenjang SD itu ya. Jadi kan kayak usianya masih belum stabil gitu ya untuk menerima materi membaca dan menulis. Harusnya kan hanya materi pra membaca dan menulis. Jadi kita hanya menstimulus itu loh. Gitu loh. Jadi saya inginnya wali murid itu benar-benar memahami itu, memahami konsep-konsep pembelajaran di PAUD itu. Seperti itu Bu Febri. Oh gitu ya, berarti Bu Ula menginginkan wali murid paham pembelajaran di PAUD itu seperti apa. Kemudian kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud Bu Ula, keinginan Bu Ula seperti itu menurut Bu Ula? Yang pertama harus diadakan parenting ini Bu. Parenting tentang pembelajaran di usia dini itu seperti apa. Jadi wali murid harus tahu. Terus wali murid memberikan menyuruh anaknya untuk ke TK itu tujuannya untuk apa. Jadi kan bukan bertujuan agar dia bisa membaca menulis sejak dini kan bukan. Jadi kan kita harus benar-benar memberikan pemahaman itu kepada wali murid gitu Bu. Mungkin seperti Iya, itu ya. jadi Terus terus mungkin dari situ Bu Ula kan menginginkan yang membuat terwujud ada parenting, wali murid paham tadi ya, paham tentang miskonsepsi. Kira-kira dari keinginan Bu Ula nanti ada hal yang menjadi gangguan atau tidak? Kalau ada apa kira-kira? ada Bu. Itu seperti waktu ya. Kita kan seperti yang saya katakan di awal tadi kan mayoritas wali murid saya itu bekerja sebagai pedagang di pasar ya Bu ya. Jadi kan rutinitas mereka itu pagi di pasar. Ya kita kan TK juga pagi gitu loh. Jadi mungkin halangannya itu untuk mereka bisa hadir ketika saya kalau bisa dikatakan tuh kayaknya 20% itu nanti yang bisa hadir itu. Oh gitu, jadi kehadirannya mereka lebih mementingkan kerja gitu ya Bu Ula? Kerja dulu. Iya, Nah, iya makanya anaknya itu kayak yes pokoknya disekolahkan gitu. Biar bisa baca tulis semuanya dipasrahkan gurunya gitu. jadi seperti itu, ada gangguan. Lalu untuk mengatasi gangguan yang Bu Ula jelaskan tadi, kira-kira hal apa yang bisa disiapkan? Mungkin kita waktunya kita mencari waktu yang longgar. Mungkinan siang atau sore begitu waktunya seperti itu. Mbak Ani sudah bisa merekam Mbak Ani? Nggak harus waktu pagi ya, berarti cari waktu sore. Mungkin ada lagi Bu Ula? Ada lagi enggak untuk mengatasi gangguannya? Mungkin ya hanya itulah gangguannya karena kan hanya itu saja ya. Kanan. Jadi hanya itu ya Bu Ula. Kemudian kita sudah tahu ya, tadi ada gangguan. Kemudian apa yang bisa Bu Ula lakukan setelah ini? Recording. Ya. Supaya Yang pertama yang pertama itu tadi mungkin parenting akan berkoordinasi dengan kepala sekolah saya untuk mengundang narasumber yang berkompeten di bidang pautan. Selain itu juga saya membuat
seperti selebaran gitu Bu ya. Selebaran di mana isinya itu tentang anak di usia dini itu perkembangannya harusnya hanya seperti ini, jangan dituntut ini, seperti itulah mungkin Bun ya. Jadi akan membuat parenting gitu ya Bu Ula. Nah, kira-kira kalau membuat Iya, parenting benar. itu kan pasti ada pihak yang akan dihubungi. Siapa yang kira-kira nanti pertama kali Bu Ula hubungi untuk membantu komitmen dari Bu Ula tadi? Ya, pastinya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat itu Bu. Oh iya, minta bantuan rekan sejawat. Baik Bu Ula, kita sudah bicara panjang lebar tentang mengatasi miskonsepsi antara wali murid dengan Bu Ula sebagai guru. Kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita apa ya? Mungkin yang bisa kita peroleh dari pembicaraan hangat kita sore ini. Ya, intinya miskonsepsi tersebut bisa diatasi itu kalau kita ada usaha ya Bu ya. Jadi untuk meluruskan miskonsepsi tersebut harus diadakan parenting. Jadi biar kita tuh bisa saling komunikasi, jadi saling memahami. Oh di TK itu seperti ini. Oh begitu pembelajarannya, dan anak tuh tidak harus diajarkan membaca menulis sejak dini karena bisa saja kalau dia sudah terstimulus dengan rangsangan-rangsangan yang diberikan, dia akan dengan sendirinya bisa membaca menulis sesuai perkembangan usianya gitu. Terus bisa juga dengan selebaran tadi. Ya, terima kasih loh Bu Febri. Saya jadi ada gimana perasaannya hari ini setelah curhat sama saya ini tadi, perasaannya jadi ya alhamdulillah lega, saya senang, sudah lega ini insya Allah alhamdulillah berarti ya saya tunggu loh bisa ya akan kabar saya segerakan. Saya tunggu kabar baiknya Bu Ula nanti. Iya. Oke, terima kasih Bu Ula. Saya tak pamit saya dulu yang ya. terima kasih Bu Febri. Ya, waalaikumsalam Bu Febri. Waalaikumsalam. Adapun refleksi dari coach dan coaching kali ini adalah sebagai berikut. Apa yang sudah baik dalam percakapan yaitu proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana coach berusaha menggunakan pertanyaan percakapan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu referensi pertanyaan percakapan proses coaching sesuai alur Tirta masih belum banyak sehingga harus saling berlatih. Apa yang dilakukan agar dalam kondisi present saat dan sebelum coaching? Sebelum melakukan coaching mungkin melakukan mindfulness pendengaran dan penglihatan, dan saat coaching dengan berkonsentrasi dan memberikan empati pada coaching. Apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu dengan membaca banyak literatur baik bacaan, video tentang coaching, dan banyak berlatih praktik menjadi coach. Nah, berikut adalah umpan balik dari coach yaitu Bu Ula. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yaitu yang pertama, perasaan senang karena menghilangkan kegalauan untuk menyelesaikan masalah miskonsepsi di masyarakat tentang baca tulis di pendidikan usia dini. Yang kedua yaitu coach memberi motivasi dalam mendorong coach untuk menemukan solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi miskonsepsi. Demikian tugas ruang kolaborasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.